tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pemirsa, setiap manusia pasti ingin berumah tangga. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia bersama Yang Mulia Bante Citajayo dan Romo Sumedo. Dan pemirsa sebelumnya, terimalah salam bahagia sejahtera dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo. Apa kabar Bante dan Romo Sumedo? Ya, Namo Buddhaya. Bante, kita akan berdiskusi membahas mengenai kiat-kiat bagaimana menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Bisa dijelaskan mungkin secara dhamma atau ajaran Buddha, Bante? Sistematika bagi kebahagiaan rumah tangga khususnya adalah kebahagiaan mereka yang menjalani kehidupan suami dan istri sungguh menjadi suatu poin penting adalah bagaimana Anda sekalian saling memiliki satu yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan terhadap pasangan dan yang kedua adalah loyalitas, kesetiaan. Dan yang ketiga adalah ukuran tentang bagaimana Anda bisa menjaga rasa saling menghormat dan menghormati. Pada dasarnya kebahagiaan dua insan di dalam suatu pernikahan adalah bagaimana Anda mentoleransi kelemahan dari pasangan Anda. Karena pada dasarnya biasanya kita dalam hubungan berpacaran kita melihat sisi kelebihan dari pasangan kita. Tapi ketika Anda sudah menjadi suatu keluarga, Anda akan melihat sisi kekurangan dari lawan jenis Anda. Nah, di mana sisi-sisi inilah yang Anda harus bisa memiliki yang namanya toleransi yang kuat. Ini yang secara dhamma yang Sang Buddha upayakan bagaimana rumah tangga dapat berbahagia. Nah, demikian sistematika yang sangat sederhana sekali yang Sang Buddha sampaikan kepada para perumah tangga. Tadi Bante sudah katakan mentoleransi kelemahan dari pasangan kita. Iya. Ini yang mungkin agak sulit Bante. Caranya bagaimana bisa menimbulkan toleransi, kita bisa terima? Ya, biasanya di dalam suatu hubungan rumah tangga seringkali kita jumpai bahwa ada yang namanya satu orang yang ingin diakui kelebihannya. Ada satu orang yang tidak mau diakui kelemahannya. Nah, di mana semakin seseorang semakin dewasa, mereka punya satu landasan bagaimana mereka berpikir dewasa. Nah, berpikir dewasa ini tolak ukurnya adalah kembali kepada komitmen ketika mereka menikah. Ketika mereka mampu menikah, mereka punya komitmen untuk hidup bersama. Komitmen hidup bersama ini yang harus mereka pikirkan lagi. Apa itu? Yakni adalah mampu menerima kekurangan. Mampu menerima kekurangan ini munculnya adalah ketika Anda sudah berhubungan, dalam hal ini adalah berhubungan pernikahan. Karena dalam masa pacaran kita nggak tahu kelemahannya. Karena dalam masa pacaran orang lebih cenderung menunjukkan hal-hal positif. Tapi ketika sudah menikah, semua hal negatif akan muncul. Nah, mentoleransinya adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita mencintai dia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya kira yang paling poin utama bahwa untuk membina sebuah rumah tangga yang disebut hubungan suami istri. Yang pertama, masing-masing calon mempelai ini harus memahami dan memaknai arti membentuk sebuah rumah tangga. Nah, kemudian membentuk sebuah rumah tangga. Arti membentuk sebuah rumah tangga. Jadi calon-calon perumah tangga ini atau calon pasangan hidup ini, satu
dengan yang lainnya, dengan calon pasangan hidupnya harus dapat memaknai arti tujuan mereka untuk membentuk sebuah rumah tangga ini untuk mencapai apa. Kalau dia memahami tujuan berumah tangga untuk mencapai kebahagiaan duniawi yang tertinggi, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante, itu saya kira harus mereka pun memahaminya. Nah, di dalam hal ini pilihan seseorang untuk hidup sebagai perumah tangga itu merupakan pilihan. Karena pilihan itu sudah merupakan satu pilihan, maka pilihan itu harus betul-betul dapat diterima apa yang disampaikan Bante tadi, lebih dan kurangnya calon pasangan hidupnya. Baik, Romo dan Bante, kita akan break sebentar. Setelah informasi yang berikut kita kembali lagi. Pemirsa yang berbahagia, kami akan kembali di dalam spirit kehidupan mimbar agama Buddha bersama Yang Mulia Bante Citajayo dan Romo Sumedo. TVRI, kami kembali. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita di spirit kehidupan mimbar agama Buddha bersama Yang Mulia Bante Citajayo dan Romo Sumedo. Kita masih membahas tentang bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Bante, kita lanjutkan diskusi kita, dan di dalam ajaran Buddha apakah ada fondasi, Bante? Fondasi sebagai rumah tangga agar rumah tangganya ini kuat. Ya, sebenarnya di dalam agama Buddha, Sang Buddha telah memikirkan bagaimana sistem kerja, pola pikir dan karakter bagaimana seseorang itu memiliki komitmen di dalam rumah tangga. Tapi yang pertama yang saya tekankan adalah bahwa kita diberikan pilihan. Di dalam agama Buddha itu diberikan pilihan, apakah kita pilih menikah atau kita tidak menikah. Itu yang pertama. Dan Sang Buddha menjelaskan bahwa ketika seseorang menikah, dia punya yang namanya pondasi dasar. Pondasi dasarnya adalah yang pertama, dia harus memiliki yang namanya samasada, keyakinan yang sama. Di dalam ini adalah keyakinan sama-sama meyakini bahwa jalan mulia berunsur 8 adalah cara bagaimana merealisasi kebahagiaan. Dan yang kedua adalah yang namanya sama sila. Seseorang ketika sudah menjadi suatu suami dan istri, mereka sama-sama yakni memiliki kemoralan yang baik. Dengan memiliki kemoralan yang baik, hal-hal yang tidak baik seperti perselingkuhan dan hal yang lainnya itu dapat diminimalisasi. Nah, disinilah peran-peran sama sila, kemoralan yang baik. Bagaimana dia bertekad untuk tidak melakukan yang namanya perbuatan yang salah, perbuatan buruk. Yang pertama adalah tidak membunuh. Baik. Yang kedua adalah tidak mencuri. Yang ketiga adalah tidak berbuat asusila. Yang keempat, tidak berbohong. Yang kelima adalah tidak minum minuman yang dapat melenyapkan kesadaran. Baik. Sila ini sebenarnya kalau dilakukan oleh perumah tangga, contohnya sila ketiga, kalau dilakukan oleh perumah tangga, kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Artinya adalah perumah tangga ini sama-sama komitmen untuk menjalin hubungan yang sifatnya adalah legal, yakni dalam suatu pernikahan. Yang ketiga yakni sama caga. Sama caga ini sama-sama memiliki sifat kedermawanan, memberi. Memberi hal ini bukan berarti kita punya uang, kita punya barang, kita berikan. Tapi dalam suatu komitmen rumah tangga adalah yang pertama memberi yang namanya kesetiaan. Memberi kesetiaan, memberi satu rasa kepercayaan di dalam diri Anda terhadap pasangan Anda. Inilah namanya sistem toleransi yang penting. Karena dengan cara kita memberi kesetiaan juga memberi yang namanya penghormatan. Saling menghormati. Keputusan yang Anda ambil itu adalah keputusan yang Anda hormati. Yang keempat,
adalah samapannya. Sama dalam hal kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini muncul ketika Anda menjalankan 3 hal yang pertama. Dan kebijaksanaan ini bukan hanya sebatas kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang Anda ambil ketika Anda menghadapi masalah itu namanya kebijaksanaan realita. Tapi ada kebijaksanaan yang tidak realita, artinya adalah kebijakan. Kebijakan di dalam suatu rumah tangga adalah kebijakan untuk memanage finansial Anda. Ini namanya kebijakan. Sedangkan yang harus Anda lakukan tidak hanya kebijaksanaan, tapi kebijakan dan kebijaksanaan. Ini 4 hal sebagai 4 hal ya fondasi tadi, dasar Bante, ya. Baik, Bante. rumah tangga. Pemirsa yang berbahagia, masih bincang-bincang kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita ikuti informasi berikut ini. TVRI, kami kembali. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Bante Cita Jayo dan Romo Sumedo. Ya, Romo, ya. Romo tadi sudah jelaskan ada beberapa yang sudah konseling. Biasanya terjadi masalah itu karena apa, Romo? Banyak hal yang saya temui ketika calon mempelai ini sudah menjalani kehidupannya sebagai perumah tangga, kemudian ada kendala, kita sebut ada konflik. Sebetulnya nggak terlalu jauh, karena masing-masing pasangan ini selalu senantiasa memunculkan sifat ego. Merasa menang sendiri, merasa paling benar sendiri. Nah, disinilah nggak ada satu titik temu di dalam membina rumah tangga itu. Oleh karena itu setiap kali saya sampaikan, di dalam hal membina rumah tangga, suami harus mengerti terhadap istri. Tidak boleh balik, tidak boleh minta istri mengerti suami. Tetapi suami harus mengerti istri. Begitupun kebalikannya. Istri harus mengerti terhadap suami. Baik sifat, watak, maupun karakter. Jadi saling mengerti. Ya, Intinya itu saling kunci untuk membina rumah tangga menuju rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia. Dengan cara yang lain, jangan pernah paksakan kehendak kita terhadap pasangan hidup kita. Apabila kita sering memaksakan kehendak terhadap pasangan hidup kita, disitulah akan timbul kekecewaan yang berakhir kepada penderitaan. Nah, terjadilah konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Saling memahami dan Ya. mengerti ya Romo ya, Bante. Baik, Bante dan Romo, Ya, hadir bersama kita juga umat dari Cetia Damaramsi yang sudah nggak sabar mau bertanya ya. ya. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya kepada Bante ataupun ke Romo, silakan. Sotihotu Namo Buddhaya Bante. Saya Willy Rusdianudin, mau bertanya sama Bante. Untuk perumah tangga, saya rasa kalau saya suami yang sudah berkorban untuk manfaat yang banyak untuk keluarga. Tapi saya rasa masih kurang ya. Apa mungkin seperti nasihat dari Bante, apa yang harus saya perbuat lagi? Makasih Bante. Silakan dijawab Bante. Ya, dari pertanyaan ini saya dapat pahami bahwa di dalam kehidupan Anda bersama pasangan Anda ada satu hal yang dikatakan dengan krisis kepercayaan. Makanya dalam suatu hubungan interaksi antara suami dan istri, yang terpenting itu adalah kepercayaan. Dan yang kedua adalah krisis keyakinan terhadap pribadi Anda. Ada satu hal yang Anda lakukan dan itu salah, tetapi itu Anda tidak menyadari, dan istri Anda sebagai orang yang memiliki perasaan yang sangat kuat, dia ada perasaan yang terluka. Ketika ada perasaan terluka, di satu hal itu Anda tidak pernah merasakan bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Hal inilah yang dapat menyebabkan Anda sudah melakukan hal apapun, tapi istri tidak pernah mengapresiasi. Ini ditandakan bahwa Anda pernah melakukan kesalahan yang Anda tidak ketahui. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Adalah Anda bertanya, apakah saya pernah melakukan kesalahan, ataupun Anda bertemu dengan istrinya, Anda mengatakan, maafkan saya kalau saya punya kesalahan. Jangan hanya kita melihat sisi positif yang ada di dalam diri kita, tapi kita bertanya kepada orang lain sisi negatif. Karena kita hidup, yang tahu sisi baik dan kekurangan kita adalah lawan jenis kita.
Nah, kita bertanya bukan berarti kita kalah, tapi kita menghormati pasangan hidup kita. Nah, itu yang penting, membangun kepercayaan. Jadi periksa ke dalam diri kita sendiri, Benar. Bante, ya intinya ya. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Namo Buddhaya Romo, saya Yuli. Saya ingin bertanya, pondasi apa yang utama dalam menjalani rumah tangga? Terima kasih Romo. Artinya pertanyaannya rumah tangga bisa bertahan sampai dengan berakhirnya kehidupan. Ya saya kira satu pertanyaan yang sangat baik ya. Dan ini rata-rata diharapkan oleh para perumah tangga atau masing-masing yang sudah membentuk rumah tangganya, berharap Kembali rumah fondasi, tangganya. Romo ya. Ya, rumah tangganya menjadi awet, ya bahasanya seperti itu. Saya kira sederhana, sederhana sekali. Yang pertama kali kita harus saling memahami terhadap pasangan hidup kita. Yang tadi saya sampaikan, kita harus mengerti sifat watak karakter pasangan hidup kita. Nah kemudian kita bersyukur apa yang sudah kita dapatkan dari pasangan hidup kita. Setiap kekurangan-kekurangan pasangan hidup kita adalah kekurangan kita yang harus kita atasi secara bersama-sama. Nah dengan demikian kita memahami pasangan hidup memahami pasangan hidupnya. Saya kira pasangan hidup itu akan langgeng sampai dengan berakhirnya kehidupan ini. Ya. Baik, Saya kira itu. terjawab ya. Baik, pemirsa yang berbahagia, masih di dalam spirit kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Bante Citajaya dan Romo Sumiodo. Pemirsa, kita ikuti informasi berikut ini, setelah itu kita kembali bersama kami. Pemirsa, jangan kemana-mana, TVRI kami kembali. Pemirsa yang berbahagia, kembali di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama kami. Pada kesempatan ini kita sudah membahas panjang lebar tentang menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Bante dan Romo Ya. tadi sudah disinggung juga, ditanyakan juga mengenai fondasi rumah tangga. Nah Bante mau tambahkan kembali, Bante, silakan. Di dalam suatu pasangan suami istri, Anda komitmen di awal, komitmen Anda adalah harus disadari bahwa Anda ingin hidup bahagia. Kunci hidup bahagia adalah saling percaya, saling yakin. Dan disadari bahwa kalian atau Anda sekalian menikah bukan sebagai sarana pelegalan seksualitas. Tetapi Anda menikah adalah untuk merajut yang namanya hubungan rumah tangga yang hitaya dan sukhaya. Bahagia di dalam pasangan satu dan lainnya. Kuncinya adalah, pondasinya adalah kepercayaan, kesetiaan, dan juga saling yakin. Melengkapi apa yang disampaikan Yang Mulia Bante. Saya kira tujuan awal dari pembentukan sebuah rumah tangga ini harus dipahami dengan baik. Dari pasangan, calon-calon pasangan hidup ini. Kalau memang sudah memahami dari tujuannya dan pasangan ini siap menerima segala kekurangan dan kelebihan calon pasangan hidupnya, arungi kehidupan itu dengan hati yang tulus dan keyakinan. Nah kemudian melengkapi semuanya itu, kembali lagi saya pesankan, jangan pernah bandingkan pasangan hidup kita dengan pasangan hidup orang lain. Kan rumput tetangga katanya lebih hijau. Itulah seringkali yang membuat rumah tangga nggak pernah ada tentram dan bahagia. Karena seringkali pasangan hidup ini membandingkan pasangan hidup dengan pasangan hidup yang bukan pasangan hidupnya. Sedangkan pasangan hidupnya yang sudah dia pilih dari jauh-jauh sekali. Yang pacaran 5 tahun, 10 tahun. Nah oleh karena itu ada ungkapan. Pesan dari orang tua kita, lihatlah bibitnya, lihatlah bebetnya, lihatlah bobotnya. Kalau sudah lengkap ini